Shalom Jemaat GPPS Palu yang dikasihi Tuhan. Suatu anugerah dan sukacita yang luar biasa, kita dapat bertemu dalam ibadah online GPPS Jemaat Palu pada hari ini. Kami tentunya menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu Saudara yang bergabung dalam ibadah online GPPS Jemaat Palu pada hari ini. Sebelum mengikuti ibadah, mari siapkan diri dan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah online pada hari ini. Berikut perlu saya sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri kita untuk beribadah, sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, baca Alkitab ketika pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Dan yang keempat, gunakan pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Pagi hari ini kita bersyukur kembali oleh anugerah Tuhan. Kita bersama-sama boleh berkumpul di tempat ini. Kita siapkan hati kita. Kita mau bawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Bapa, atas kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Lewat karya putra-Mu di atas kayu salib, oleh darahnya saat ini ya Tuhan yang telah melayakkan kami boleh menghampiri Engkau ya Tuhan, boleh menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, sebenarnya kami orang-orang yang tidak layak, tapi oleh karena kasih karunia-Mu, oleh anugerah-Mu dalam karya penembusan Kristus di atas kayu salib membuat kami saat ini ya Tuhan boleh layak menghadap hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini bersama-sama kami mau bersepakat ya Tuhan. Kami mau bawa korban syukur kami mau bawa persembahan kami, hanya yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Allah Roh Kudus mari Engkau pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Semuanya ini berjalan seturut dengan kehendak Bapa di sorga, dan semuanya mendatangkan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk segala rancangan kuasa kegelapan apapun bentuknya akan mengganggu ibadah kami pagi hari ini ya Tuhan. Segala bentuk pekerjaan si jahat, roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa di tempat ini, semuanya kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami minta Bapa, tutup bungkus tempat ini dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Pagari dengan tembok-tembok api-Mu Tuhan. Bahkan kami minta pasukan malaikat Tuhan boleh berada di sekeliling wilayah Bukit Doda Indah ini ya Tuhan. Sehingga dengan bebas dan leluasa kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Dan saudara-saudara kami yang saat ini dalam persiapan, dalam perjalanan menuju tempat ini, Tuhan hantarkan mereka semuanya boleh tiba dengan tidak kekurangan satu apapun, untuk kami bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Terima kasih oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Saat ini kami boleh menghampiri. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengasihi
besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari bersama-sama saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian kami naikkan, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian kami naikkan, Tuhan, sembah kami berikan bagi-Mu yang mulia. Bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus setiap dosa kami. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal, katakan sama-sama. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian kami naikkan, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampiri-Mu,
pujian, tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi kami, Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Kau layakkan kami menghampiri-Mu Tuhan, bukan karena kebaikan kami, bukan karena kesalehan kami, tapi oleh kasih karunia-Mu. Oleh darah Yesus kami dilayakkan, kami ditebus, kami disucikan, kami diampuni. Sungguh besar anugerah-Mu, sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bawa korban syukur kami, kami bawa penyembahan kami Tuhan, kami bawa pujian kami bagi Allah kami. Oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih karunia-Mu,
agungkan namamu, Tuhan, agung namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu, Tuhan, agung namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu Yesus, ku agungkan namamu, Tuhan, agung namamu, Tuhan, namamu besar, Kau yang layak dipuji. Kami agungkan namamu, Tuhan, agung namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu, ku muliakan namamu, Tuhan, mulia namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, ku muliakan namamu, Tuhan, mulia namamu, Tuhan, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi kita muliakan nama Tuhan sambil mengangkat kedua tangan kita, katakan sama-sama. Ku muliakan namamu, Tuhan, mulia namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu, Tuhan, mulia namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, haleluya. Mulialah namamu Yesus, mulialah Engkau di antara segala Allah, mulialah Engkau di antara segala ilah. Terpuji-pujilah namamu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Pagi hari ini kami mau lebih lagi bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Kami mau memuji-muji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan.
Haleluya. Kita telah diberi kuasa untuk mengatasi setiap masalah-masalah hidup kita. Kita diberi kuasa untuk mengalahkan pekerjaan-pekerjaan si jahat. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Sama-sama katakan dengan iman. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Sekali lagi saya jemput kita bangkit berdiri. Musik tetap memuji Tuhan. Haleluya. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Oh, oleh kuasa darah anak domba kita berikan kemenangan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari nyanyikan dengan iman, katakan
kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Amin. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa. Pemerintahan Dia yang diurapinya, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita. Haleluya. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi jemaat saja yang nyanyikan pujian ini. Darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita. Apa saudara? Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi sama-sama katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi dengan iman, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, Shalom. Puji Tuhan. Selamat datang seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang ada di luar, baik yang mengikuti maupun yang mengikuti live streaming ini, dimanapun saudara berada, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang juga bagi saudara yang baru pertama kali hadir, jika ada dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sambut saudara kita yang berulang tahun. Dan saya sebutkan namanya dan hadir, silakan berdiri untuk kita doakan. Yang pertama, Pendeta Leah Novitasari, Angel Eunika Natalia, Vanesia Pratama Putri, Jimmy Vence Pangemanan, Maria Pesik, Lutfi Gilian. Ada yang hadir? Di belakang? Oke, puji Tuhan, kita doakan ya. Mari kita
mengucap syukur. Bapa di sorga, kami datang bersyukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk tambahan usia yang Tuhan sudah karuniakan bagi mereka. Dan kiranya ini akan membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani, semuanya diberkati Tuhan. Dan buatlah berhasil segala apa yang dikerjakannya, pertolongan, perlindungan-Mu atas mereka dari segala yang jahat, apapun bentuknya, dari manapun datangnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, hancurkan dan halaukan dan singkirkan dari kehidupan mereka. Biarlah Roh Kudus menuntun mereka mencapai seluruh rancangan-Mu tergenapi. Terima kasih Bapa, berkat Allah turun atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih bagi saudara yang telah memberikan berbagai bentuk partisipasi untuk penyelesaian daripada bangunan yang sedang dalam finishing. Tuhan Yesus memberkati dan sesudah minggu ini nanti kita kategorial sudah bisa mulai dipersiapkan untuk ibadah di lantai paling atas ya, di rooftopnya, tetapi nanti dipersiapkan dan akan berkoordinasi sesuai dengan apa yang saya sampaikan 4K untuk kita semua masing-masing mempersiapkan, yaitu yang kebaktiannya di atas jam 6 atau mulai jam 6, karena kalau di sebelum jam itu masih panas di atas atap situ ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan lanjut memuji dan menyembah Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama sejemput kembali kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Kami perlu Engkau Tuhan lebih dari segalanya. Hanya Engkau ya Yesus yang kami andalkan dalam hidup kami. Hanya Engkau yang kami percaya Tuhan. Tuntun dan bimbing kami selalu Tuhan. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami perlu Engkau, ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya
percaya penuh kepadamu. Percaya Kau penuh Pengharapanku hanya di dalam. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh Yesus Tuhan, Kaulah andalan kami satu-satunya. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak
kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Katakan sekali lagi, oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Haleluya. Engkaulah Allah kami, Tuhan dan Bapa kami yang kami andalkan. Amin. Telah menyertai, memelihara kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk pembelaan dan perlindungan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Tidak pernah berhenti menggembalakan kami, mengajar dan menuntun kami. Hingga pada saat ini Tuhan kami kembali menyediakan hati kami untuk menerima isi hati-Mu. Berbicaralah kepada kami, Tuhan yang Maha Tahu, meneliti dan mengamati seluruh kehidupan kami. Kami mau menerima dengan kerendahan hati segala isi hati-Mu bagi kami. Pengurapan-Mu Tuhan atas hamba-Mu, hikmat ilahi atas hamba-Mu, dan kami semuanya Tuhan. Kami mau Tuhan menaklukkan hati dan pikiran kami di bawah kuasa firman-Mu. Dan segala bentuk rancangan si jahat ingin mengganggu hati pikiran kami, konsentrasi kami yang ingin mencuri benih firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami katakan hancurkan semuanya. Kami mohon pelindungan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Allah. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-13. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13. Jika saudara sudah temukan, mari kita sambut firman Tuhan dan kita akan baca bersama-sama. Kita baca. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Pembacaan berikut Wahyu 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13. Kita baca 2-3. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Silahkan duduk. Ini baca ayat kok sunyi senyap, tegang. Mana orang matinya? Ya,
Oke, kita lanjut belajar apa yang sudah kita pelajari 2 minggu lalu. Terungkapnya misteri. Apa temanya? Tema pokoknya? Sudah lupa? Terungkapnya karena kita sebenarnya mau dilanjut, tetapi kan ada ibadah SCG, penamatan dan pengutusan. Terungkapnya misteri kehidupan. Mungkin kasih lengkap saja, kehidupan dan kematian. Ya, manusia. 2 minggu lalu kita sudah belajar tentang terungkapnya misteri kehidupan manusia. Mulai dari sejak sebelum lahir, saat sudah lahir dan menjalani hidupnya, dan berakhir dengan apa? Mati. Ya kan? Sampai di situ. Nah, sekarang kita mau belajar firman Tuhan tentang misteri kematian. Kenapa saudara? Sebab terlalu banyak pemahaman-pemahaman yang diberikan secara turun-temurun, dan kita diantaranya juga menerima itu. Pemahaman-pemahaman tersebut juga disampaikan kepada kita dari orang tua ke anak, cucu, cicit, turun-temurun, akhirnya menjadi sebuah tradisi yang tidak tahu dari mana asal usulnya. Ya, tetapi ditaati, dilakukan begitu rupa, dan seolah-olah kalau tidak dilakukan itu dosa, durhaka, padahal sudah mati. Oke, nah baik. Jadi ini tema besarnya. Kemudian yang kita akan pelajari pagi ini adalah hubungan orang hidup dan orang mati. Ya, ini perlu kita pahami, sebab saudara dan saya sudah berada di dalam Kristus, sudah memiliki Kristus, sudah lahir baru, dan iman percaya saudara dan saya adalah Alkitab firman Allah, tidak ada yang lainnya. Ya, tidak ada yang lainnya. Jadi kalau Rasul Paulus berkata dalam bahasa lama, walaupun sekarang agak hati-hati memakai istilah ini, tetapi dalam bahasa lama dikatakan tidak ada noda-noda kekafiran yang ada di dalam iman Kristen. Tidak boleh ada itu. Ya. Nah, itu istilah dari Alkitab dalam bahasa lama. Ya, hanya saja semakin diperhalus, akhirnya kadang-kala kalau sudah terlalu diperhalus maknanya jadi hilang. Oke, kita kembali ke sini, ya. Apa hubungan orang hidup dan orang mati? Ini perlu sekali. Jadi ini hanya khusus topik ini ya. Dan tentang orang mati, itu banyak sekali topik-topik yang perlu dipelajari supaya kita paham, bahkan akan ada sangkut pautnya dengan kiamat, akan ada sangkut pautnya dengan akhir zaman. Tetapi kita perlu memahami tahap demi tahap supaya kita benar-benar seperti tadi, hanya Yesus saja, hanya Tuhan saja, tidak ada yang lain. Oke? Nah, baik. Sekarang apa yang kita baca di dalam ayat itu sangat jelas bahwa Tuhan menghendaki jangan sampai kita tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Mereka di sini siapa?
Nah, kita bicara ini tentang orang percaya. Ya, orang percaya. Jadi kita, ini yang dibahas ini khusus tentang orang percaya. Kita tidak bahas orang-orang di luar Kristus. Itu nanti ada bahagiannya kalau kita sudah mulai bicara tentang penghukuman dan lain sebagainya, baru itu kita dalami. Tapi kita khusus tentang orang percaya, saudara dan saya. Ketika nanti meninggal, ya, supaya kita tahu. Kami tidak mau saudara-saudara, mungkin baca sekali lagi, ya 1 Tesalonika tadi. Oke. Mari, 2, 3. Selanjutnya kami tidak mau waduh, banyak rupa tawon. Oke, coba tanya tetangga saudara, tahu tentang orang mati? Karena sudah puluhan tahun jadi orang percaya kan? Harusnya kita tahu. Nah, sebab satu saat saudara sebagai orang percaya, saudara juga akan dipertanyakan, mungkin teman kantor, teman bisnis, teman apa, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Karena bicara tentang orang mati, ada hubungannya dengan keselamatan dan penghukuman. Ya, oke. Nah, jadi perlu kita tahu. Jadi mulai minggu ini kita mau belajar tahap demi tahap sampai sedetail mungkin untuk kita bisa memahami. Dan ini akan sangat menolong kita pribadi dalam iman percaya kita sebagai orang percaya, dan juga akan menolong orang-orang yang kita bimbing. Ya, oke. Nah, baik. Sekarang kita kembali pada ayat itu. Kami tidak mau kamu tidak tahu tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Jadi secara manusiawi, Tuhan memahami apa itu adalah lumrah, adalah logis. Orang berduka cita saat ada kedukaan. Ya, itu manusiawi. Tetapi Tuhan tidak mau sampai kepada satu ikatan batin yang tidak bisa putus dan dibiarkan ada hubungan selalu, hubungan emosional itu berlarut-larut seperti yang sudah banyak terjadi. Setiap hari dia ke kubur, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sehingga dia tidak sempat memikirkan, menggumuli, merencanakan masa depannya yang harusnya dia masih sedang jalani ke depan. Nah, ini bahaya, ya, ini bahaya. Itu merusak generasi, akan menjadi karena ikatan batin yang begitu kuat, ya, ikatan emosional yang begitu kuat. Sehingga orang yang meninggal ini yang sudah pergi mempengaruhi kehidupannya sepanjang masa. Tidak boleh terjadi itu, ya. Nah, masalah duka cita itu lumrah semua. Tidak ada orang berduka cita dalam ada kematian di situ semua orang tertawa. Ya, tidak ada. Makanya saya sempat menegur ketika ada pemakaman, kelompok ibu-ibu ini seringkali di pemakaman ramai sekali bercerita. Saya bilang, ini di pemakaman bukan pesta. Ibu-ibu siapa? Ibu-ibu kita orang. Jangan bilang ibu-ibu orang lain. Ya, orang berduka cita kok ya. Apakah kita mesti menangis? Juga tidak disuruh. Tapi secara etisnya maupun juga secara logisnya, ya, kita turut merenungkan kapan kita pegiliran, ya kan? Nah,
Dan kita tahu kenapa dikatakan ini, jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Duka cita adalah logis, tapi jangan sampai tidak punya pengharapan. Tapi pengharapan apa? Karena kita bicara orang percaya. Pengharapan apa yang kita harapkan dari orang yang sudah mati? Semua sudah tidak ada. Pengharapan tentang di seberang sana. Ya, dan pengharapan, kalau kita baca terus ayatnya, pengharapan akan adanya kebangkitan kembali dan mereka akan dibawa oleh Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, itu yang kita baca selanjutnya. Tapi saya tidak jelaskan lebih lanjut karena itu akan ada hubungannya dengan akhir zaman. Karena nanti kalau pada saat kita mulai belajar tentang akhir zaman, baru kita akan bahas itu. Oke, ini dulu yang kita perlu pahami. Kemudian apa yang kita baca lagi di situ? Dikatakan dalam Wahyu, buka Wahyu. Aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah sama-sama, 2, 3. Iya, sampai situ saja dulu. Jadi orang-orang yang mati dalam Tuhan apa? Berbahagia. Tapi secara etis di bumi ini tidak mungkin orang meninggal kemudian kita kasih krans bunga, berbahagialah engkau sebab sudah ke sorga. Tentu keluarga mereka Saudi ya, ini yang doa-doakan kita punya ini sampai mati Nah, berarti apa? Orang yang mati di dalam Tuhan kenapa berbahagia? Kenapa berbahagia? Ini orang akan tanya, saudara, kenapa dia berbahagia? Yang di bumi menangis, ukur tobat, tagiling-giling, dan lain sebagainya. Sampai ada juga yang pingsan-pingsan, di sana berbahagia. Tolak belakang. Kenapa berbahagia? Karena masuk dalam kerajaan surga. Oke? Ini. Itu berbahagia. Apa sebab? Karena kita tahu firman Allah berkata, saya tidak usah bacakan, pasti kita sudah hafal. Yohanes 3:16 apa bunyinya? Karena demikian Allah mengasihi si dunia ini sehingga dikaruniakannya putranya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti orang-orang yang sudah menjadi percaya di dalam Kristus, berarti dia masuk dalam atau memiliki hidup yang kekal atau masuk dalam kerajaan surga. Tidak binasa, tidak dihukum, tidak masuk neraka. Oke, itu dulu. Ya. Namun demikian karena kita yang ditinggal hidup di dunia adalah logis dan layak orang berduka cita. Tapi kita dalam duka cita, iman kita selalu mengingat firman. Yang dipanggil Tuhan ini sudah dibawa menuju ke tempat yang Tuhan telah sediakan. Oke? Ya. Sedangkan bagaimana dengan mereka yang tidak menerima Kristus? Roma 6:23, coba dibaca. Roma 6:23. Ini sebenarnya pelajaran dasar ya, tapi kadang-kala karena terlalu dasar kita pikir gampang. Padahal sendiri masih bingung. Kalau ini kita pahami, maka kita pun akan menikmati hasilnya. Sudah dapat? 2, 3. Ya, tidak ada masalah lagi. Jadi itu yang perlu kita pahami dulu. Dan jangan lupa, ini iman kita dalam Kristus. Dan inilah kebenarannya, inilah faktanya.
Itu sebabnya katakan berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan. Bukan berarti kita tidak bersedih secara manusia. Sekian puluh tahun bersama-sama, sekian lamanya, kekurangan dan kebaikannya, dan biasanya kebaikannya itu diingat setelah mati. Ya, itu umum, itu juga manusia. Ya, kalau masih hidup, daftar kejahatannya kita daftarkan. Ya, nah, itulah manusia. Ya, tapi kita tidak bahas itu, kita kembali ke sini. Oke. Nah, apalagi yang perlu kita pahami? Kenapa demikian? Karena kita tahu juga apa yang firman Allah katakan. Ibrani 9 ayat 27. Ibrani 9 ayat 27. Ini masih ada hubungannya dengan ayat-ayat ini supaya ada satu dasar yang kuat bagi kita tentang keselamatan dalam Kristus Yesus. Baca 2, 3. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Oke, saya baca terjemahan lama, karena itu yang lebih tepat. Bunyinya seperti ini. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan itu terjemahan barunya. Terjemahan lama berkata begini. Sedangkan manusia telah tentu satu kali akan mati, dan kemudian daripada itu datang hukuman. Itu bersifat umum. Tapi bagaimana dengan orang percaya? Roma 8 ayat 1. Baca. Roma 8 ayat 1. Ya, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau tadi upah dosa adalah maut, tetapi oleh karena Kristus di atas kayu salib yang sudah menebus kita dari segala dosa, dikatakan tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang di dalam Kristus, karena ia sudah diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Ini benar-benar harus diyakini. Kalau kita tidak meyakininya, maka segala sesuatu yang ada hubungannya dengan kematian, saudara akan bimbang, saudara akan ragu, dan saudara akan terpengaruh dengan cerita-cerita nenek-nenek tua. Kalau Alkitab katakan cerita-cerita nenek-nenek tua. Ada roh gentayangan. Kalau belum 40 hari dia masih beridar-idar. Ada yang mimpi DP oma yang sudah meninggal. Ada yang mimpi dia punya anak yang sudah meninggal. Dia datang kasihan. Ya. Nah, terus ada lagi yang mimpi dia punya papa. Kemudian dia lihat di sana menderita, mimpi, kemudian lapar, maka dia kasih makan. Waktu masih hidup dia tidak kasih makan yang sedap-sedap. Waktu mati dia kasih makan sedap-sedap. Ada babi hong, ayam samseng, dan lain sebagainya. Buah-buah yang tidak ada cacat celahnya. Nah, ini perlu kita, makanya kita ini orang percaya, saudara. Ya. Makanya saya katakan segala sesuatu yang hubungannya dengan itu cerita-cerita nenek tua yang kemudian dilakukan akhirnya tercetak, terbentuk menjadi satu tradisi. Kita harus persis tahu asal usulnya itu dari mana. Apakah itu apa isinya? Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan hal-hal yang bernilai etis, ya masih bisa direnungkan. Tapi kalau itu tidak
tidak bernilai etis tapi bernilai mistik. Nah, ini yang bahaya dengan iman kita. Akhirnya kita juga melakukan yang kita tidak tahu dasar asal usulnya, dan kemudian itu kita pelihara. Jadi kita perlu, ini kan ya, kita perlu membedakan hubungan emosional dalam waktu tertentu dan tradisi-tradisi yang tidak tahu asal usulnya yang kita juga lakukan tanpa dasar, kemudian mengganggu iman percaya kita dan juga merubah mindset kita. Sehingga kita anggap ada roh gentayangan. Nah, ini ada roh orang mati. Kita tidak bisa membedakan istilah dan istilah yang dipakai dan sesuatu yang real. Nah, ini perlu kita pahami. Saudara-saudara, di dalam dunia kekristenan juga ada ungkapan-ungkapan emosional. Ada, orang bule juga ada, dimanapun. Hubungan emosional dari terhadap seseorang yang dia cintai, entah istri, entah suami, entah mama, entah papa. Dan diungkapkan dalam satu vision, dalam satu tayangan. Ya, dalam satu tayangan yang digambarkan sebenarnya hanya untuk mengungkapkan bagaimana rindunya dia. Nanti saya putarkan sebentar ya. Bagaimana sebuah lagu yang cukup menyentuh hati, tapi kita perlu hati-hati untuk memahaminya. Apakah ini adalah Alkitabiah atau hanya pengungkapan secara emosional yang dia ingin gambarkan? Kalau kita tidak bisa membedakan ini, kita anggap, sebegini juga di dalam kekristenan, ya. Begini juga iman Kristen rupanya. Padahal bukan. Ini sebuah ungkapan yang tentang bagaimana ia punya kerinduan kepada mamanya yang dia ungkapkan untuk mau menyatakan kepada ibunya betapa ia mengasihi, tetapi disertai dengan ilustrasi. Dia ada di kubur mamanya dan kelihatan di situ mamanya ada di belakang melihat dia. Padahal ini bahaya. Tapi makanya kita harus punya kebenaran firman untuk dapat memahami apa hubungannya orang mati dengan orang hidup. Ya, kita sudah belajar tentang kehidupan di dunia. Sekarang tentang kehidupan sesudah di dunia. Oke, kita lihat ini ya, tapi jangan ada yang menangis. Lihat ini. Ini pujian, memang sangat menyentuh. Lagi, kasih kuat sedikit. Phone in heaven. Good morning, Jesus. Yes, it's me again. But I didn't call this time to get forgiveness for my sin. I called to talk to Mama, and I know she's there with you. If there's a phone in heaven, then Jesus put me through. And give me one more chance to tell her that I love her. Oh, let me hear her sweet voice one more time. For I want her to know how much
But one day, Lord, you took her with no warning in advance. And I'm begging now, please give me one last opportunity. If there's a phone in heaven, let my mama talk to me. And give me one more chance to tell her that I love her. Oh, let me hear her sweet voice one more time, for I want her to know how much I think and love her. If there's a phone in heaven, put my mama on the line. Yes, if there's a phone in heaven, put my mama on the line. Kalau kita cermat, kita akan langsung memahami. Karena di situ dikatakan jika ada telepon di sorga, jika ada, tapi kan tidak ada. Saya mau menyampaikan ataupun tolong sambungkan dengan mama saya. Dan saya mau menyampaikan supaya dia tahu betapa saya mencintai dia. Saya mengasihi dia. Dan tolong supaya saya bisa dengar sekali lagi suaranya. Dan saya yakin begitu mamanya, kita di sini dia lari. Itu hanyalah hubungan emosional, hubungan batin yang begitu kuat yang dia ungkapkan. Sehingga dibuatlah satu visual supaya kita bisa memahami. Hanya saja sayang visualnya tadi, tapi saudara harus bisa memahami ya bagaimana yang berwarna menjadi tidak berwarna itu juga punya arti dalam satu tayangan visual. Di situ dibayang ada kita lihat mamanya di belakang, dia di sana, itu. Jadi di Kristen juga ada seperti itu. Ya, kita tidak katakan itu sesat karena itu hanyalah ungkapan hubungan batin dan emosional. Tapi bagi orang yang tidak mendalami sampai ke situ, mereka kira seperti inilah keberadaan dalam iman Kristen masih ada. Tetapi kita perlu memahami, dimulai dengan jika ada. Jika berarti berandai-andai. Karena bukan cuma tidak ada telepon, nanti kita akan memahami lebih dalam. Itu ungkapan hatinya. Ya, saya tidak tahu, kita tidak menghakimi, tapi kalau kita lihat lagi kalimat, jangan-jangan ini waktu DP mama masih hidup, nakal ini anak ini. Sehingga DP tidak ada mama, baru dia mengungkapkan kita mengasihi mama. Kita mau dengar lagi tuh suara. Padahal waktu hidup, cerewet ini mama. Ya. Oke, ini dulu ya. Supaya kita paham, jadi akibat daripada kurang dewasanya kita memahami, kadang-kala kita jadi bingung ya untuk itu. Oke, nah sekarang ada satu kisah perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus sendiri untuk kita dapat memahami lebih dalam lagi tentang kematian. Ya, Lukas, kita baca di dalam Lukas 16. Lukas 16.
Bentar, saya cari dulu. Lukas 16. Oke, kita mulai baca ayat 19. Saya baca dulu ya, baru saudara ayat, karena ada beberapa ayat di situ. Dan beberapa ayat berikutnya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukacita dalam kemewahannya. Ganti. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Dan orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lanjut. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Ganti. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Lanjut. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Ganti. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Sudah ya? Nah, mari kita pelajari akan hal ini dan kita akan menemukan apa hubungan orang mati dan orang hidup. Mulai dari ayat ini, awal. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian, orang kaya. Jadi orang kaya dan Lazarus yang miskin. Yang jelas ini adalah untuk dapat mengetahui apa hubungan orang mati dan orang hidup. Jadi jangan saudara kemudian berpikir, kita tidak mau kaya karena ternyata kalau kaya pasti masuk neraka. Kalau miskin pasti masuk surga. Karena teologi itu cukup ada pada kalangan Pantekosta cukup lama. Menderita itu kalau mau suci harus menderita. Kalau tidak menderita tidak bisa suci. Nah, bukan itu. Ini bukan menetapkan bahwa orang kaya pasti masuk neraka, orang miskin pasti masuk surga. Makanya muncul biar saya miskin di sini. Lagu Tempo dulu. Tapi mau miskin di sini? Ya, tidak mau.
Jelas. Tidak ada yang mau. Oke. Nah, karena itu kita perlu memahami ini kisah tentang apa? Perumpamaan yang dikisahkan oleh Yesus sendiri. Kemudian apa yang terjadi? Lanjut. Kemudian matilah orang miskin itu. Siapa duluan mati? Kenapa dia duluan mati? Ini antara logika dan teologi ya. Kematian memang di tangan Tuhan. Tetapi kalau artinya batas usia. Tapi kalau saudara tidak bisa juga kondisi, keadaan, situasi, kondisi yang sangat memprihatinkan, bisa juga membuat cepat mati. Ya. Dia punya makanan dari mana? Sisa-sisa yang jatuh dari meja. Jadi jelas kondisinya yang seperti itu. Oke, tapi dikatakan pada saat orang ini mati, siapa yang jemput? Malaikat. Dibawa ke mana? Ke pangkuan Abraham. Tidak lama, jadi ini kematiannya berbeda situasi. Yang miskin mati duluan. Ya, oke. Apakah karena dia kaya, makanannya bergizi, bisa beli obat-obat dan lain sebagainya? Apa tidak mati-mati? Nah, kita lihat. Orang kaya itu juga mati. Makanya semua manusia tahu bahwa satu kali kelak dia akan mati. Entah dia kaya, entah dia miskin, entah dia terhormat, entah dia hina. Semua manusia akan mati. Sudah kita pelajari kan? Berapa lama hidup di dunia? Kalau dia kuat, lebih dari itu, bikin susah orang. Iya. Iya kan? Apalagi kalau dia tinggal di mantu yang jahat, ya, kini mertua tidak mati-mati. Ya. Tapi kalau mantu baik-baik, aduh, dia yang urus. Dia urus lebih baik daripada dia punya anak sendiri. Ya, makanya kadang-kadang ada mantu lebih disayang daripada anak sendiri. Karena lebih paham, lebih mengerti. Oh, berbahagialah. Nah, apa yang terjadi di sini? Orang kaya ini juga mati. Tentu dia masuk dalam peti. Kalau ini Lazarus kasihan. Ya. Mati juga. Lazarus tidak tahu di mana dia ditaruh. Tapi yang jemput dia itu adalah malaikat-malaikat yang jemput. Dan ini di tempat sengsara. Lazarus ada di pangkuan Abraham, ya. Luar biasa kan? Satu di sini, satu di sini. Dan ternyata pada saat dia sengsara, dia minta supaya lanjut. Ya, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus. Bayangkan. Biar di situ juga dia masih bisa berperintah, suruhlah Lazarus. Memang ya, bos rupanya ini. Ya. Perintah supaya ia mencelupkan ujung jarinya. Oke, itu nanti saudara baca sendiri. Tapi yang jelas percakapan, permohonan daripada yang mati ini di tempat sengsara ini, permohonannya kepada Bapak Abraham tidak dikabulkan dengan alasan yang sangat jelas, dan itu sangat penting bagi kita. Apa itu? Lanjut. Ingatlah bahwa engkau telah oke, ini lanjut lagi. Jawaban konkretnya.
Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang. Yang tak terseberangi. Kenapa? Karena dia suruh minta supaya Lazarus ini mencelupkan. Kemudian sesudah itu supaya minta lagi dia. Supaya kalau Lazarus bangkit dan memberitakan kepada keluarganya, pasti percaya karena orang mati bangkit. Tetap tidak diterima karena biar orang mati bangkit juga mereka tidak akan ini. Jadi kita melihat di sini sangat jelas. Bisakah Lazarus ke tempatnya orang hidup? Ini keluarganya masih ada berapa orang dibilang tadi? Masih ada? Oh kasihan, 5 calon. Calon apa? Calon neraka. Apa jawab Abraham? Ada kitab nabi-nabi. Dan apa? Hukum Musa. Karena kategori pada saat itu. Pada zaman itu. Kalau kita ada Alkitab, ada firman Tuhan, ada hamba Tuhan, ada pemberita Injil. Dia bisa mendengar dan bertobat. Tapi kalau mereka sudah ada firman Tuhan, sudah ada hamba-hamba Tuhan memberitakan, tapi tidak juga, mereka akan bertobat. Nah, jadi Lazarus tidak bisa menuju ke keluarga orang kaya ini. Kenapa? Ada jurang yang tidak bisa diseberangi. Jadi tidak ada hubungan orang mati dan orang hidup. Orang sudah mati, ada tempatnya tersendiri. Itu nanti pada minggu-minggu depan kita pelajari. Kemana orang percaya ini pada saat mati, dan kemana orang yang tidak percaya ini pada saat dia mati. Nanti minggu-minggu berikut. Ini dulu. Ya, hubungannya tidak ada. Ini. Adakah roh gentayangan? Tidak ada. Jadi siapa yang gentayangan? Siapa? 1 Petrus berapa mengatakan? Nah, bacalah, baca. Nah, baca 1 Petrus 1 ayat 24. Tunggu, satunya lagi. Ya. 1 Petrus 5 ayat 8 dan ayat 9. 1 Petrus 5. Ya, 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Oke, baca. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Jadi siapa yang gentayangan? Siapa yang berkeliling sana sini? Siapa yang membuat saudara takut? Saudara takut? Nah ini masalahnya. Bukan orang mati. Orang mati selesai. Urusannya selanjutnya di sana. Tidak ada urusannya dengan orang hidup. Yang ada urusan dengan orang hidup, itu akte-akte yang dia kasih tinggal. Jangan-jangan belum dibagi, itu. Ya, tapi bukan orang matinya. Jadi tidak ada hubungan. Masalah hubungan emosional dan hubungan batin itu secara manusia pasti ada. Seperti yang diungkapkan oleh nyanyian itu. Sota tua begitu baru dia ingat DP mama. Ya, tapi itu adalah kalimat-kalimat puitis. Jadi tidak ada hubungan. Jadi ketika saudara mungkin dalam kondisi yang bagaimana,
Saudara mungkin, apalagi nih saudara ke tahun baru ya, biasanya orang kasih bersih kubur malam tahun baru. Kemudian bilang, Pak, kita ada datang. Nah Pak, ini ada tambah 1 cucu lagi Pak. Dia juga tidak dengar apa-apa. Dan kalau ada yang menyaut, saudara pasti lari. Tak tinggal itu cucu. Tidak ada. Ini sangat jelas. Oke? Ya. Nah, baik, mari kita baca di kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah kita akan baca di situ. Pasal 9. Pengkhotbah pasal 9 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. 2 ayat. Sudah. Pengkhotbah pasal 9 ayat 6. 2, 3. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Lanjut. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah, di mana itu, di bawah matahari? Di dunia. Tidak ada hubungan. Hanya ya, perlu kita paham. Bukan Alkitab tidak manusiawi. Alkitab sangat memahami. Makanya dikatakan jangan berduka cita. Seperti orang yang tidak punya harapan. Dalam arti kata hubungan emosional, hubungan batin itu lumrah. Ya. Tetapi jangan sampai disertai dengan suatu doktrin yang diberikan kepada kita turun-temurun. Kasihan kita mimpi, dia lapar, kasihan di sana. Nah, kemudian saudara antar nasi kuning ke tempat pemakaman, tidak ada. Ya. Nah ini yang perlu kita. Jadi kalau saudara mimpi, mimpi juga bisa terjadi karena hubungan batin. Ya, itu bisa terjadi yang belum diputuskan, yang tetap dipelihara. Dan saudara rasa asik kalau ketemu ulang dengan oma di mimpi. Mudah-mudahan sebentar kita tidur ketemu lagi dengan oma. Ya, tiba-tiba oma di samping, sudah tidur cucu. Sudah itu cucu tidak. Nah ini dia. Jadi perlu dipahami ini. Yang beridar-idar keliling, yang gentayangan itu bukan roh orang mati. Dan ketika saudara mimpi dan andai kata toh melihat wajah orang yang meninggal, itu bukan dia. Itu adalah siapa yang beridar tadi? Itu iblis yang menyerupainya. Nanti minggu depan kita akan lebih mendalami dan saudara berkata, oh berarti kita ini ukur bodoh dulu. Iya. Nah, ini yang perlu kita sadari ya, sebagai orang percaya. Ya, supaya kita akan selesaikan dulu. Ya. Nah, ada lagi yang perlu kita baca. Wahyu 20 ayat 12. Wahyu 20 ayat 12 kita baca. 2-3. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Lanjut. Dan maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ayat 15.
Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Saya tidak bahas panjang lebar ini karena ini adalah tentang penghakiman tahta putih. Ya, tapi saya akan ada dua penghakiman, pengadilan Kristus dengan pengadilan tahta putih. Itu nanti pada minggu-minggu depan. Tetapi saya hanya ingin saya akan menggarisbawahi kitab kehidupan yang namanya tidak ada di dalam kitab kehidupan, dilemparkan ke dalam lautan api. Masih ingat nyanyian tempo dulu? Pantai Kosta Toto pasti ingat. Namaku sanalah dalam buku kehidupan kekal. Darahnya telah sucikan segenap dosaku. Saya tahu namaku sanalah. Luar biasa kan lagu-lagu ini, tapi ditinggalkan lalu begitu saja. Dan tidak, ini yang perlu diwariskan. Ya. Nah ini. Jadi ada kitab apa namanya? Kitab kehidupan. Dan berarti kalau dulu belum ada gadget ya, orang biasa punya apa namanya itu, buku apa? Diary, kitab, buku harian. Ya, diary. Biasa tulis di situ, semua DP kelakuan dia tulis di situ. Tapi yang dia tulis apa yang baik-baik. Ya, kalau sekarang lebih open lagi. Semua dia punya keadaan dia jadikan kalimat di profil FB-nya, dia punya WA. Kejengkelannya juga di situ, lain sebagainya. Jadi dikatakan, coba ayat 12 tadi, ada kitab yang lain yang namanya kitab kehidupan. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Ya, kalau mungkin saya sederhanakan ini, kitab dari semua kelakuan yang bersangkutan. Masing-masing ada punya kitab. Ya, masing-masing punya kitab. Nah, dibuka. Dan kemudian apa? Dipanggil menurut, dan tidak ada nama di situ, dan tidak ada nama dalam kitab kehidupan, berarti dia belum diselamatkan, tidak tercatat namanya, dan itulah yang akan dimasukkan dalam penghukuman kekal. Nah, ini perlu kita pahami supaya kita mengerti, saudara. Sehingga kita itu tidak usah dengan kita memahami, kita langsung tahu, oh ini pekerjaan daripada si iblis, ini. Jadi kita tidak terganggu dengan terkungkung ataupun juga tertekan dengan segala macam cerita nenek-nenek tua yang kita pelihara turun temurun, yang tidak tahu asal usulnya. Mari kita renungkan ini. Jadi kapan mereka itu harusnya diperlakukan dengan baik? Semasa hidup. Segala ketetapan firman Allah tentang relationship satu dengan lain, entah suami, istri, anak, dan orang tua, dan lain sebagainya, dilakukan semasa dia hidup. Segala yang pantas, yang patut, yang memang harus dilakukan, itu dilakukan semasa hidup, bukan setelah. Karena tidak ada hubungan apa-apa, tidak ada. Saudara mau bikin apa saja tidak ada hubungan. Ya, ini perlu kita pahami. Ya, jadi sebagai ungkapan syukur, ya puji Tuhan, tidak masalah. Saudara bersyukur, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, dan lain sebagainya. Tetapi tetap kita memahami supaya bahwa tidak ada itu 3 malam, 7 malam, 40 malam, 1 tahun, dan lain sebagainya. Ya,
ungkapan kita secara manusia, ungkapan kerinduan, ungkapan syukur bisa saja dilakukan. Tapi bukan hitungan hari, karena tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Ya. Yang saya jadi heran, gereja-gereja tertentu justru mengumumkan, menyampaikan, ini 7 malamnya, ini 3 malamnya pendeta kita yang sudah dipanggil Tuhan. Pendeta lagi pakai hitungan hari. Silakan. Ucapan syukur, ibadah, hiburan, silakan. Nah, ini kita sedang membahas ini, jadi saya harus jelaskan satu-satu. Karena sedang membahas tentang hubungan orang mati dan orang hidup. Supaya saudara tidak terganggu pikiran. Pandang ke masa depan, jalani masa depan yang Tuhan masih berikan bagi kita untuk kita mencapai seluruh rancangan Allah, dan Tuhan menuntun kita mencapai semuanya. Yang jelas, pada saat kita terima Yesus, pada saat kita lahir baru, nama kita ada di dalam buku kehidupan. Amin. Kita bersyukur ini. Ya, nah ini yang tidak ada namanya berarti mereka yang belum diselamatkan. Mereka itulah yang akan mengalami penghukuman. Puji Tuhan, dari ini dulu yang kita pelajari hari ini. Kita akan lanjut minggu depan. Kita masih bicara, akan membahas tentang orang mati. Darahmu Yesus. Darahmu Yesus, sucikan aku. Amin. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Kita bersaat teduh mempersiapkan hati kita untuk bersekutu dalam perjamuan yang kudus. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita boleh mempersiapkan hati dan segala keberadaan kita sebelum kita bersekutu dalam perjamuan kudus ini. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Angkat roti di hadapan hadiratnya. Makasih Tuhan Yesus. Jika saudara telah siap, dengarkan firman Tuhan, saya akan bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dalam tubuh Kristus? Amin. Dan minum makan dengan bersama dalam yang iman dalam nama Tuhan Yesus.
angkat cawan di hadapan hadiratnya, dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus. Amin. Kita minum dengan percaya dan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Naikkan syukur ke hadapan hadirat-Nya. Berikan pujian, penghormatan, pengagungan. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib 2 juta dengan darah yang tercurah telah menebus kami dari segala dosa. Terima kasih Roh Kudus, Allah penolong yang sudah menolong kami sampai saat ini dan seterusnya sepanjang umur hidup kami, yang senantiasa menolong kami untuk tetap di dalam iman, tetap percaya dan tetap teguh di dalam Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih buat lawatan Tuhan. Terima kasih kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Hingga kami boleh menikmati hidup kami yang diberkati Tuhan, yang sudah dibebaskan daripada segala cengkeraman kuasa si iblis apapun bentuknya. Hingga kami boleh menikmati hidup yang dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Engkau tilik seluruh jemaat-Mu dan Engkau lawat setiap mereka dan menjamah setiap pribadi. Dan Tuhan, kami mohon pertolongan perlindungan-Mu bagi kami semua daripada segala yang jahat. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah menolong kami dalam segala sesuatu. Bapa, biarlah kiranya setiap pujian, penyembahan, pengagungan kami semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah beribadah dengan segenap hati mereka. Berkati juga mereka yang sudah melayani Engkau dengan segenap hati mereka. Semuanya diberkati Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang telah mengembalikan milik Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang telah mengambil bahagian dalam berbagai bentuk pelayanan di gereja ini. Berkati jemaat-Mu yang sudah mengambil bagian juga dalam penyelesaian finishing daripada pembangunan gereja Tuhan. Biarlah semuanya hidup dalam kelimpahan berkat Allah. Buat berhasil segala apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhan menuntun mereka mencapai semua rancangan Allah. Pertolongan perlindungan Tuhan atas mereka daripada segala yang jahat semuanya disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh Kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan. Dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Akhir kata pesan Tuhan di tahun 2023, berharap untuk yang terbaik, bersiap untuk yang terburuk. Shalom.